orang-orang kampung Bugis pada masa itu memegang peranan penting dalam perekonomian dan militer. Mungkin saya sangat membanggakan pada hari ini karena di sini sudah menjadi part kedua atau acara kedua dalam jejak peradaban Islam. Ini penting dari kita adalah karena sebagai melihat bahwa banyak para mujahid yang telah berjuang membangun dari zaman kerajaan sampai kemerdekaan. Kita bisa lihat dari sisi kerajaan kita berdiri di lahan bangunan yang dimiliki oleh raja dan dihibahkan kepada kaum muslim, dan terlihat dari daun pintu dan elemen-elemen lain, dan ada sejarah beberapa cagar budaya. Itu ada Al-Quran, salah satu tulis tangan seorang keturunan raja yang bermualaf. Dan kalau kita angkat dari sisi kemerdekaan, kita bisa lihat dari sisi kaum Bugis mempunyai sejarah yang tinggi, yaitu dengan ayahanda kita sama-sama, yaitu Kapten Anang Ramli. Untuk tidak panjang lebar lagi, mungkin saya mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan untuk semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini juga bisa memberikan keberkahan kepada kita sampai di rumah. Kalau berbicara tentang komunitas Bugis ini, sebagaimana diketahui komunitas Bugis itu kan komunitas yang diaspora itu sudah mendunia, artinya dikenal sudah di berbagai, bukan saja di Indonesia, tapi sampai di luar, bahkan konon sampai ke Australia, lebih dahulu dari penemu Australia, ya, penemu Australia sampai lebih dahulu, karena ada bukti-bukti yang meyakinkan. Cuma tadi mungkin belum sempat diteliti lebih jauh. Nah, jadi etnik Bugis itu etnik yang paling mendunia tersebut, ya, karena dia hampir ada di berbagai, kalau di Indonesia, berbagai Indonesia, bahkan di luar negara, di Malaysia, Thailand dan sebagainya. Jadi sangat banyak menyebar kemana-mana. Tentang penyebarannya kemana-mana diaspora itu memang ada berbagai sebab, karena alasan ekonomi, entah karena alasan politik. Nah, kita coba saja memperkeruh ya, supaya kita lebih fokus. Kalau di Buleleng saja kita bicarakan. Nah, untuk di Buleleng, menurut sejarawan-sejarawan yang ada di Bali, ya, yang sudah diakui seperti Profesor Suitu, guru besar di UNU, itu antara menyatakan bahwa tentang masuknya orang-orang Bugis di Bali secara umum, bahkan dulu memang belum diketahui secara pasti, artinya kapan ini tanggal tahun yang pasti, tetapi diperkirakan itu sudah ada abad ke-17. Abad ke-17 itu kalau berhitungan sejarah antara tahun 1600 sampai dengan 1699 sebelum itu abad ke-17. Tapi saya ingin juga barangkali sebegini, ya, semacam kuliah kecil-kecilan supaya kita ada wawasan. Nah, untuk mengetahui tentang sejarah orang masuk dalam Bugis seperti apa, itu biasanya di dalam penelitian sejarah itu dikenal adanya beberapa sumber. Jadi sumber itu yang penting kita mengetahui. Sumber itu ada sekurang-kurangnya dipakai untuk keperluannya ada 3. Pertama adalah sumber namanya tradisional, ya, sumber lokal.
jadi simbol tradisional lokal. Yang kedua, sumber yang disebut dengan arkeologis, arkeologi berupa peninggalan-peninggalan. Kalau yang pertama sumber lokal itu bisa tradisi lokal itu bisa dalam bentuk babak, cerita, ya, folklore, legenda dan sebagainya. Itu sumbernya. Sedangkan yang kedua itu arkeologis, ya, bisa berupa peninggalan-peninggalan, misalnya makam, kuburan, rumah. Sedangkan yang ketiga itu adalah sumber kolonial, biasanya disebut dengan catatan Belanda, gitu. Maksudnya catatan orang-orang Belanda atau ilmuwan barat. Atau lebih populer dalam penulisan sejarah disebut Dagregister itu Belanda, catatan orang Belanda. Sebagaimana diketahui, catatan orang Belanda itu sangat dikenal dunia dan diakui keakuratannya dalam mencatat dan menulis itu. Dunia mengakui. Jadi kalau catatan Belanda apa yang disebutkan itu hampir bisa dipastikan kebenarannya. Ya, kebetulan kita dijajah oleh Belanda sekitar 100 tahun, jadi kita banyak punya catatan. Nah, jadi itu yang jadi sumber dipakai untuk mengetahui tentang sejarah maksudnya orang Bugis di Buleleng. Buleleng pertama adalah sumber lokal tradisional berupa misalnya babak atau cerita folklore, gabunikan apa. Kemudian yang kedua tadi bukti arkeologis berupa makam atau orang ada betul makamnya. Ketiga tulisan-tulisan ilmiah. Untuk penelitian, sekarang ini di Buleleng yang namanya komunitas Bugis itu ada di 2 kecamatan. Pertama di Kecamatan Groga, yang kedua Kecamatan Buleleng. Kalau di Kecamatan Groga itu kan di Sumberkiman, kemudian Penyabangan sama Pelabuhan Cilukan Bawah, ya, dan 3 daerah itu sebagai komunitas Bugis masyarakat. Sedangkan yang di Kecamatan Buleleng hanya kampung Bugis, kampungnya Pak Darmo, hanya di kampung Bugis. Jadi itu ada 4. Nah, kemudian apa yang menjadi motif-motif kedatangan orang-orang Bugis ke Buleleng? Nah, kalau menurut beberapa penelitian itu banyak orang Bugis itu dikenal dalam dunia keuangan. Jadi perdagangan market itu sangat kuasa. Nah, itu yang mendorong ya kemana-mana, mencoba mencari kehidupan, berjualan, berdagang lewat pada masa itu jalan raya. Tapi yang belakangan yang paling ramai itulah karena politik. Untuk di Buleleng itu diduga ada pengaruh dari perkembangan politik yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu kerajaan Goa, ya, dan Makassar. Ketika itu kan antara Makassar dan Belanda terjadi peperangan. Itu terjadi pada tahun 1666. Jadi pada 1666. Kemudian muncul perjanjian namanya Perjanjian Bomaya tahun 1667, 10 tahun kemudian. Akibatnya apa? Makassar kalah, jatuh, ya, Raja Hasanuddin jatuh, kalah, dan kemudian pasukan itu banyak melarikan diri karena dikejar oleh Belanda. Kejadian mereka menyebar kemana-mana, di antaranya adalah ke Buleleng. Ya. Nah, di situ menurut catatan ada namanya komunitas Bugis yang ada di awalnya di Lingge, itu menurut catatan yang ada disebutkan bahwa dipimpin oleh seorang yang bernama Aji Mampa. Yang menulis itu adalah Van der Tok, orang Belanda. Van der Tok itu kalau tidak salah saya nggak koreksi, itu pendiri dari Gedung Kertie, Gedung Kertie, ya, Gedung Kertie Singaraja, tempat museum, museum perpustakaan Buleleng. Nah, jadi yang mengatakan ketika itu Aji Mampa di sana dengan anak buah dari beberapa angkatannya, tapi karena selalu mendapatkan predikat yang kurang baik, karena waktu itu pada zaman itu yang namanya orang Bugis itu ada juga disebut orang Batu,
Nah, itu sering melakukan apa perampokan di berbagai tempat. Ya. Jadi waktu itu orang-orang Bugis sebenarnya merampok itu mungkin karena desakan juga ya, karena mereka dikejar di apa sehingga tidak jelas kehidupannya. Kalau kita kembali kepada sumber tradisional itu misalnya menyebutkan misalnya tentang Gaguritan Jayaprana, pernah mendengar Gaguritan Jayaprana ya, tentang Jayaprana yang besar itu. Nah di situ jelas menyebutkan ada tentang orang Baju. Gaguritan itu sendiri dimuat ya, kalau dikonversi tahunnya itu 1642. Jadi semasa zaman Kerajaan Kanisak. Jadi sudah ada orang Baju, orang Jawa sebut orang Baju itu pasti orang Bugis gitu ya. Tapi menurut legenda lain, ada cerita lain, Baju ada yang mengatakan singkatan dari bangsa Johor dari Malaysia. Itu ada legenda. Karena cerita seorang putri yang katanya hilang, kemudian disuruh mencari yang namanya sampai ke berbagai daerah dan kemudian terdapat Bani itu menurut satu versi legenda. Nah itu kalau menurut sumber lokal. Sedangkan yang kedua sumber arkeologis ini, nah ini dulu di kampung Bugis itu ada kubur-kubur apa di pinggir pantai itu ada kuburan-kuburan tersisa. Kita tahun 60-an masih ada. Rumah panggung masih banyak, sekarang sudah tidak ada ya kan? Yang ada botaknya sudah tidak ada juga. Walaupun ada satu barangkali dan dua ya. Tapi akhirnya kondisinya sudah tidak memadai. Nah, kampung Bugis sendiri terus terang saja sekarang sudah terbuka sehingga ada udarnya. Sulit mengatakan orang sudah bercampur ya, artinya sudah karena kawin mengawin dengan suku lain sehingga tidak kelihatan tradisi atau budaya Bugis tidak kelihatan sekali. Berbeda misalnya yang ada di Kabupaten Serangan atau di Loloan itu relatif masih ada, sebab mereka masih memegang tradisi, mereka masih agak tertutup. Sedang di sini terbuka sekali. Kita kadang menyebut kampung Bugis sekarang juga orang Bugisnya bisa dihitung aja. Paling yang tinggal Darmo aja. Jawa. Itu sudah bercampuran lagi KW, Bugisnya KW lagi. Nah jadi seperti itu. Nah itu jadi alasan kedatangan mereka karena faktor ekonomi, berjual dagangan dan juga faktor politik dan mereka kalah perang kemudian lari-lari. Nah kemudian dari setelah tinggal di Bingge pindah ke kampung Bugis komunikasinya. Nah kemudian mohon kepada Raja Sandi supaya memberikan tempat akhirnya di Indonesia. Nah untuk diingat, untuk dicatat ini ya. Orang-orang kampung Bugis pada masa itu memegang peran penting dalam ekonomian dan militer. Ini pada zaman Kanisak itu dan kemudian Raja berikutnya itu hidup dari perdagangan budak dan opium, pasca ganja ya, candu. Jadi itu menjadi komoditi utama, penjualan budak dan candu sampai ke Singapura. Jadi yang menangani di lapangan itu orang-orang Bugis, sedangkan kepala pabeannya apa istilahnya bandarnya itu orang Cina pada masa itu. Nah kemudian ada laporan cerita mengatakan kepala bandara pabeannya orang Cina ini melapor kepada raja ya, yang mengatakan bahwa orang-orang Bugis ini sulit dikendalikan untuk mengatur perdagangan. Tapi raja kayaknya diam saja, tidak akan ditangkap apa-apa. Mungkin ya ada hitungan-hitungan. Tapi konon orang-orang Bugis ini sangat baik mendekati raja-raja sehingga aman. Nah itu di bidang perekonomian. Jadi mereka tuh punya peran dalam masa perbudakan, penjualan budak dan perdagangan opium atau candu. Dan itu sumber perdagangan terbesar oleh
terbesar pada Raja Buleleng. Ya, jadi pendapatan terbesar dari budak. Nah, sehingga pernah dalam suatu catatan, barangkali bapak-bapak, ibu ada yang pernah membaca tentang Rapres ya, Rapres itu ya, gubernur Hindia Belanda pada masa Inggris, ketika Inggris Belanda jatuh ke tangan Inggris dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Jadi Gubernur Rapres ini pernah berkuasa di Indonesia dan menjabat selama 5 tahun. Ini ada cerita. Jadi beliau bukan saja sebagai seorang birokrat, beliau kan seorang ilmuwan juga yang mendirikan taman di Bogor, ya, yang mendirikan kebun raya Bogor. Kemudian yang menemukan bunga rafflesia, ya, bunga bangkai itu, makanya disebut bunga rafflesia karena Raffles yang menemukan. Tuh. Lalu bagaimana ceritanya dengan dia? Kisahnya adalah dia pernah datang ke Singaraja ke Buleleng pada tahun sekitar tahun 1813. Dia pernah kemari dan menginap menemui raja. Dia mengatakan setelah dia memperhatikan kurang lebih ya dia bagaimana raja kalau saya mengambil alih ini, kemudian saya akan bangun ini akan menjadi sebuah bandar besar. Saya namakan Singapura. Jadi sebenarnya Singaraja ini benar Singapura. Ya, Singaraja ini pernah namanya Singapura. Kalau Anda pernah coba baca bukunya Raffles ya, yang berjudul History of Java, itu sudah diterjemahkan. Anda harus baca. Jadi Anda mungkin baca bukunya Raffles tentang History of Java. Nah, raja mengajukan ingin membangun Singaraja ini, membangun pelabuhan Singaraja menjadi Singapura. Jadi sebelum Singapura dulu ada yang sekarang ini bukan Singapura. Itu kan benar. Singapura yang sekarang namanya dulu kan Pumasik, ya, Pumasik. Tapi ketika Raffles memberikan sana, ya kenapa gagal? Jadi ceritanya begini. Raffles mengajukan syarat kalau memang dia mau memberikan hak, perbudakan harus dihapus, tidak boleh perbudakan. Sedangkan diketahui bahwa budak itu, penjualan budak adalah sumber utama dari raja. Raja-raja di Bali. Nah, akibatnya adalah dia tidak jadi Raffles ini karena Raffles mengajukan syarat perbudakan sebagai sebab bahwa ibarat waktu itu anti perbudakan dalam kuat sekali. Mereka akhirnya tidak jadi dibatalkan. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya jadi, mungkin ya, sejarah berkata lain. Singaraja ini menjadi Singapura. Dari mana kata singa dan pura ya? Kalau mungkin ambil sederhana saja singa ya. Singaraja pura itu kan Bali, pura ya. Nah, oleh karena itu saya sedikit berkelama saya sedikit cerita karena ini yang berhubungan. Ketika saya ke Singapura, ke Malaysia sekitar tahun 2004 berapa? Apa namanya? Guide orang Singapura itu guide lokal artinya pribumi. Dia menceritakan biasa kita para dia orang Singapura, menjelaskan tentang sejarah Singapura pada tamu ini karena saya dan teman-teman kan tamu rombongan sama saya dijelaskan tentang sejarah Singapura. Tapi kemudian saya tanya, apakah Anda pernah ke Bali? Oh belum Pak. Iya guys. Kata orang Barat jangan dulu mati sebelum ke Bali. Nah, saya jelaskan kepada sekalian. Singapura seandainya sejarah itu dulu Raffles jadi, maka akan lain Singapura ini bukan di sini. Tapi di tempat kelahiran saya di Bali yang namanya Singaraja. Tapi kok bisa begitu Pak? Ini saya ceritakan seperti yang tadi saya ceritakan. Gimana ceritanya? Oh begitu. Jadi
Jadi saya memberikan kuliah ini misalnya tentang Singapura. Nah, jadi gini. Nah, jadi kembali lagi ke soal Bugis ini. Jadi tadi perang orang Bugis tidak ekonomi. Nah, sekarang di bidang militer ada catatan sejarah bahwa orang Bugis itu pada masa Panji Sakti sekitar ketika penyerbuan ke Belambangan itu penyerbuan pertama ke Belambangan tahun 1600 sekian masa Panji Sakti orang Bugis itu dilibatkan sebanyak 100 orang bagian dari pasukan Tarungan II terkenal yang 2002. Jadi 100 orang itu orang Bugis ikut berperang dan menyerbu Belambangan. Hanya Belambangan kuasai jatuh. Itu di bidang militer. Jadi peranan apa namanya di bidang militer itu sudah begitu menonjol orang Bugis karena dia punya keberanian. Saya kira bukan hanya di Buleleng, kalau kita baca di Badung dan di tempat lain juga ya, seperti di Badung kan di Keprawon ya, ketika Raja Badung melawan Mengui, itu pasukan Bugis itu digunakan. Jika karena jasanya itulah akhirnya dia diberikan tempat di Keprawon dan serangan juga. Ya, oleh karena itu pembentukan kerajaan itu sangat hubungan kita agak sedikit mirip dengan ini biasanya tentang Gayawan dengan Buleleng mirip begitu. Jadi ada semacam hubungan kaulabuski. Jadi hubungan sejak kultural sosiologis sekarang. Jadi itu satu. Yang kedua, peranan di bidang militer itu kita baca dalam sejarah perang Jagarage itu ketika melawan Belanda tahun 1949 itu yang ketiga 1849 perang Jagarage itu banyak kalau yang dari Indonesia dokter Sugianto bisa anda baca itu punya bisa di Indrajaya atau di Buka. Nah di sana disebutkan bukan mengutip dari sumber namanya Gagurika. Nah, ini sumber tradisional berarti ya. Dalam Gagurika Eksak Buleleng, Gagurika Eksak Buleleng bisa dibaca ada di Gudul Kerti. Itu menyebutkan bahwa 40 orang Bugis itu tewas dalam perang Jagarage, ikut tewas dari jumlah 1000 sekian yang meninggal. 40 orang Bugis yang tewas. Nah kalau yang tewas 40.000 lalu berapa yang ikut serta itu perang Jagarage? Ya. Dan diketahui kampung Bugis itu ketika Belanda menyerang Namdang MC juga, jadi memasang tiang pancang yang digunakan dari pohon kelapa setinggi 6 meter itu dipasang ujung barangkali dari sebuah jembatan kemudian sampai ke barat sebagai bumper dari serangan Belanda. Tapi akhirnya dibombardir oleh Belanda, di bumi hanguskan kampung Bugis habis. Saya tahu itu bagaimana kabarnya Mbah atau leluhurnya Pak Darmo waktu itu. Dia melarikan diri, hancur bumi hanguskan, tidak ada tersisa. Jadi begitu ada itu ya. Itu 1849. Itu jelas yang menulis itu bukan kita. Mereka yang melakukan itu. Dalam Gagurika Eksak Buleleng. Itu bisa tunggu di jelas itu. Nah, itu dari masa kerajaan Panji Sakti pada abad ke-17 ya. Yang pertama menyerang Belambangan. Abad 18 berarti ini ya 16 kita abad 19 ini. Perang Jagarage. Abad 20 kalau kita lihat ya dari zaman ke zaman, katakanlah dalam perang kemerdekaan akhirnya bicaranya menyempit jadi etnosentris ya. Sebenarnya kita melihat kalau perspektif yang lebih luas ya umat Islam tanpa melihat suku ya, tapi karena kita bicara ini kan menyebut juga kan
Lalu ada nggak orang-orang Bugis yang terlibat? Jelas ada. Nah ini yang mengenaskan. Ada seorang, jadi kalau Pak Analis sudah disebutkan, ini sebenarnya adalah teman seperjuangan Pak Anang Ramli, namanya Analis Muhammad Amin, Daeng Amin. Jadi bangsawan juga dari Sulawesi yang tinggal di Singaraja pada waktu itu. Ya. Dia itu adalah pernah menjadi kepala sekolah kita Asia dan pernah menjadi pegawai kantor pos. Nah, orang ini kenapa berani dan cerdas sampai dia dipilih menjadi ketua perempuan perempuan pejuang Indonesia, saya lupa singkatan, ya, untuk sejajar dengan pemuda. Waktu itu kan disebut pemuda itu kan pejuang pemuda, ini perempuan atau pemudi. Ketuanya itu adalah Analis Amin, seorang muslimah keturunan Daeng, ya, orang bangsa yang tinggal di sana. Dia itu juga sebagai ketua. Pertanyaannya adalah, apa tidak ada orang lain? Maksudnya kenapa ini orang Muslim? Kenapa apa tidak ada orang Hindu yang jadi ketua? Memang tidak ada. Maksudnya tidak ada juga punya kemampuan seperti dia. Keberaniannya, kecakapannya dalam dia memimpin diri dan gerilya, ya. Dan pusat basis perjuangannya pada masa kemerdekaan itu adalah biasanya Tanako, Pegayangan. Itu sisa-sisanya masih ada di sana, termasuk benteng. Ya. Jadi luar biasa. Saya tanya temannya Bu Anas, ada yang hidup umur 90, saya kemarin belum tanya, benarkah itu? Saya tunjukkan fotonya. Kalau Anda ingin lebih tahu, banyak ada dibuat di dalam buku yang saya tadi sebutkan, editor juga kan Ijaz Islam di Bali. Ini bisa mulai tokonya di buku akhirnya. Misalnya diceritakan siapa sebenarnya Analis Amin, ya. Sehingga dia ditunjuk sebagai ketua perempuan atau pemudi Indonesia. Ada masa perjuangan. Nah, jadi dia termasuk jajaran elit di dalam pasukan perjuangan, bukan sekedar ikut bergerilya, ambil senjata, bahkan merangkap juga sebagai orang merah. Ya. Konon ceritanya dengan kebetulan dari Pak Anang Ramli, karena orang tuanya datang meminta supaya dia pulang saja, jangan ikut berjuang, tapi dia marah rupanya, tidak mau menolak. Maka akhirnya memang meninggal karena karena sakit waktu itu mengalami usus buntu. Nah, kemudian dicoba dioperasi, tapi tidak berhasil, meninggal. Sekarang dikubur di kayu bukil dan kuburnya ada. Nah, jadi begitu. Nah, inilah catatan-catatan kecil tentang peran orang Bugis, bagaimana dari mulai dia masuk sampai dia peran-perannya di dalam kesejarahan, baik dalam masa kerajaan sampai dengan masa kemerdekaan. Ya. Jadi jelas ada. Sayangnya memang tidak semuanya terekam tertulis dengan baik. Sehingga kalau ini tidak dibaca, kalau ini dibaca dengan saudara-saudara kita yang lain luar, tentu tidak mungkin ya akan risih mengatakan ini orang dari pendatang tamu di sini yang cuma kerja cuma nyari makan saja, tidak punya kontribusi apa-apa. Padahal catatan sejarah, fakta sejarah itu menunjukkan bahwa suku Bugis atau Muslim pada umumnya punya peran dalam punya kontribusi dalam sejarah perjuangan baik pada masa kerajaan sampai dengan masa kemerdekaan. Dan saya kira itulah secara singkat yang bisa saya gambarkan tentang proses bagaimana orang-orang Bugis bisa masuk dan berkembang dan perannya seperti apa. Tentu tidak sempurna karena apa yang disampaikan hanya sekedar catatan-catatan kecil pokok saja. Mungkin ada yang pernah membaca atau tahu begitu, bisa kita nanti diskusikan. Saya kira demikian Pak Moderator.